Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Al-Haq dengan NIM 1807035. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas tengah semester yang diberikan oleh Bapak Ilham Zulfahmi MSI dengan mata kuliah Ekologi Perairan. Soal yang pertama adalah jelaskan perbedaan antara zona limnetik dan litoral pada danau secara karakteristik dan ekologi. Zona litoral merupakan bagian yang dangkal dari sebuah danau yang ditumbuhi tumbuhan air yang sebagai danaunya muncul pada bagian permukaan perairan. Sedangkan zona limnetik merupakan zona perairan terbuka atau merupakan kolam air yang sesungguhnya dari sebuah danau. Berarti dia kalau litoral itu yang dangkal, sedangkan si limnetik nih yang dalam. Hewan-hewan yang berada di sana pun mungkin berbeda karena kalau si zona limnetik ini kan perairan yang dalam, jadi beda dengan si litoral di mana dia adalah perairan yang dangkal. Soal kedua, sungai terdiri dari 3 bagian besar, yaitu hulu, badan sungai, dan hilir. Apakah hal tersebut mempengaruhi morfologi ikan? Seperti yang kita ketahui, hulu adalah pangkal dari sungai, mulainya sungai dari pertama, sedangkan badan sungai adalah pertengahan antara hulu dan hilir, sedangkan hilir yang berdekatan dengan muara. Jadi antara bertiga ini berbeda karena dari segi ikan yang berada di hulu, badan sungai dan hilir berbeda morfologinya karena tempat yang berbeda. Pertanyaan nomor 3, jika tidak dikelola dengan baik, waduk berpotensi mengalami eutrofikasi. Jelaskan mekanisme terjadinya eutrofikasi tersebut dan apa dampak bagi biota perairan. Eutrofikasi adalah suatu proses peningkatan konsentrasi nutrien yang disebabkan oleh nitrogen dan fosfor yang mengakibatkan nanti biomasa alga bertambah banyak dan nanti bakal membuat wilayah tersebut tidak cantik lagi, yang tidak indah, dan membuat ikan-ikan di sana mati. Dengan matinya ikan, maka nelayan-nelayan pendapatannya berkurang karena ikan yang di sana mati semua gara-gara peningkatan nitrogen dan fosfor yang mengakibatkan biomasa alga naik. Pencemaran eutrofikasi ini berdampak kepada nelayan dan juga nelayan budidaya, di mana nanti konsumen akan susah membeli ikan karena takut akan ikan yang terkena alga tersebut. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, dampak apa yang ditimbulkan oleh pencemaran terhadap keanekaragaman ikan pada sungai dan danau? Seperti yang kita ketahui, danau sama sungai kan beda. Kalau sungai itu kan mengalir. Jika tercemar, dampak yang terjadi di danau itu lebih signifikan karena dia airnya tergenang. Kalau sungai kan dia mengalir. Dampak yang terjadi pada ikan mungkin terjadi pada ikan diantaranya bakal ikan-ikan bakal mati, ekosistemnya bakal terganggu karena pencemaran terhadap lingkungan perairan. Pertanyaan nomor 5, melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Benarkah pendapat ini? Sertakan dalilnya. Tentu saja pendapat ini sangat benar. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atash'alu fiha mayusidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbiku bihamdika wa nukaddisulak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan engkau khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.